Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar materi keamanan jaringan yang berjumlah 6 materi. Yuk mari disimak. Yang pertama adalah konsep keamanan jaringan. Keamanan jaringan network security adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi perlindungan dalam jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Yang kedua, aspek dan tujuan keamanan jaringan. Poin pertama, privasi atau confidentiality adalah menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Poin kedua, integrity adalah informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Poin ketiga, autentikasi adalah metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Poin keempat, availability adalah berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Poin terakhir, access control adalah cara pengaturan akses kepada informasi. Intinya ada suatu mekanisme yang mengatur siapa saja yang dapat boleh melakukan aktivitas di dalam jaringan tersebut. Ketiga, resiko keamanan jaringan. Poin pertama adalah keamanan yang bersifat physical security, termasuk akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya adalah wiretapping atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Poin kedua adalah keamanan yang berhubungan dengan orang personal. Contohnya, identifikasi username dan password. BEM, profil resiko dari orang yang mempunyai akses pemakai dan pengelola. Poin ketiga, keamanan dari data dan media, serta teknik komunikasi communications. Poin terakhir, keamanan dalam operasi, yaitu adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan post-attack recovery. Yang keempat, karakteristik penyusup. Poin pertama, the curiosity ingin tahu. Tipe penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem dan data yang Anda miliki. Poin kedua, the malicious perusak. Tipe penyusup ini berusaha untuk merusak sistem Anda atau merubah web page Anda atau sebaliknya membuat waktu dan uang Anda kembali pulih. Poin ketiga, the high profile intrudership profil tinggi. Tipe penyusup ini berusaha menggunakan sistem Anda untuk memperoleh popularitas dan ketenaran. Dia mungkin menggunakan sistem profil tinggi Anda untuk mempromosikan kemampuannya. Dan poin yang terakhir, the competition si pesaing. Tipe penyusup ini tertarik pada data yang Anda miliki dalam sistem Anda. Ia mungkin seseorang yang beranggapan bahwa Anda memiliki sesuatu yang dapat menguntungkannya secara keuangan atau sebaliknya. Yang kelima, security attack model. Menurut William Stallings Network, Internet War Security, serangan attack terdiri dari: yang pertama, interruption, yaitu perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan availability dari sistem. Contoh, serangan adalah denial of service attack. Yang kedua, interception, yaitu pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan atau wiretapping. Yang ketiga, modification, yaitu pihak yang tidak berwenang tidak hanya berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah tamper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Yang terakhir, fabrication, yaitu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Berikut adalah macam-macam contoh serangan dan penjelasannya. Yang pertama adalah virus. Virus adalah program yang dirancang untuk menduplikasi dirinya agar bisa menyusup ke program komputer lain.
virus bisa berasal dari website atau spam email. Virus bekerja untuk merusak data dalam komputer sehingga tidak dapat diakses oleh user. Yang kedua adalah worm. Worm sama seperti virus. Worm juga dapat menduplikasi sehingga menyebar ke seluruh jaringan internet. Aktivitas duplikasi worm bersifat otomatis dan tidak melibatkan penggunanya. Perbedaan dengan virus adalah worm tidak menyerang aplikasi lain di komputer. Yang ketiga adalah Trojan Horse. Trojan Horse merupakan malware atau program berbahaya yang mampu berkamuflase sehingga terlihat normal dan bekerja sesuai keinginan kita. Sumber Trojan biasanya berasal dari software yang diinstal dalam perangkat. Itulah alasan mengapa pentingnya meninjau aplikasi yang ada di komputer Anda. Yang keempat adalah eavesdropping. Pada dasarnya, komunikasi antar jaringan memang tidak aman dan rawan dari penyadapan. Ancaman ini dilakukan oleh pelaku penipuan agar mereka bisa memata-matai alur komunikasi atau transmisi data pada jaringan komputer. Contoh eavesdropping adalah penanaman penyadap suara pada jaringan komputer. Yang kelima adalah spoofing. Teknik ancaman ini dikerjakan oleh pelaku dengan cara memasukkan pengguna agar bisa dipercaya oleh sebuah jaringan. Subcopying dilakukan berkat bantuan beberapa tools, diantaranya URL spoofing yang bekerja dengan cara menampilkan URL palsu dan menyalahgunakan DNS cache. Yang keenam adalah denial of service. Ancaman ini menargetkan server website sehingga situs web tidak bisa diakses untuk sementara waktu. Pelaku denial of service melumpuhkan sistem server dengan cara mengirim trafik sebanyak-banyaknya sampai server tidak mampu menampung request lagi. Ketika servernya tumbang, pelaku langsung melancarkan aksi pembobolan dan mencuri data di dalamnya. Yang ketujuh adalah phishing. Metode ini dilancarkan dengan cara memancing korban agar memberikan informasi atau data pribadinya. Pelaku meniru sebagai pihak terpercaya agar bisa mencari akun pengguna dan menyalahgunakannya. Terakhir, man in the middle. Man in the middle melibatkan seorang penyerang yang menghalangi komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Istilah lainnya, pembicaraan antara kedua belah pihak tersebut melalui penyerang tersebut. Kesempatan tersebut menjadi celah bagi penyerang untuk menyadap dan memasukkan komunikasi yang sedang berlangsung. Sekedar tambahan. Berikut adalah operasi sistem yang digunakan oleh cybersecurity dan pentesting. Yang pertama adalah Kali Linux. Kali Linux adalah distribusi Linux turunan Debian yang dirancang untuk digital forensik dan pengujian penetrasi itu dikelola dan didanai oleh keamanan ofensif. Kedua adalah Arch Linux. Arch Linux adalah sebuah distribusi Linux komputer kali 8664 yang dirancang untuk menjadi ringan dan sederhana. Ketiga adalah Parrot OS. Parrot OS adalah distribusi dari GNU bagi Linux yang bersifat open source. Selain itu, Parrot memang dirancang untuk para pakar keamanan, pengembang, dan orang yang mengutamakan privasi. Terakhir adalah Ubuntu. Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak bebas.